Selamat siang, Bu Epi dan kawan-kawan. Saya Bintang Rigel Barat akan mempresentasikan bagaimana cara mengatasi depresi. Karena depresi ini kan masalah yang umum sebenarnya. Jadi kita mulai dengan sebuah cerita. Ya pasti relate lah cerita ini. Kita mulai dengan sebuah cerita. Sebuah anak lah, baru lulus SMA, namanya Budi. Dia masuk kuliah swasta, universitas swasta. Nilainya di SMA bagus-bagus. Dia percaya diri kan, pasti. Targetnya dia tinggi. IPK 4. Semester pertama. Selesai semester pertama, dia kayak biasa belajar 3 jam, kadang-kadang 2 jam, terus main kayak biasa lah, terus ngerjain tugas. Selesai ini 3,1. Kaget dong dia kan, kirain dia bisa kan, IPK tinggi. Dia nyoba lagi semester 2, belajar kayak biasa. Kali ini dia mencoba dengan keras lah gitu. Dia coba lagi, IPK-nya ternyata 3,0, 3 lah IPK-nya. Dia kaget kan, makin menurun, padahal targetnya tinggi. Akhirnya dia pikir kalau targetnya dia turunin dikit, mungkin dia lebih termotivasi. Akhirnya dia coba lagi lebih keras. Semester 3 IPK-nya makin turun, 2,9. Entah kenapa. Nah, mulai dari situ dia mulai nggak tahu lagi mau ngapain kan. Dia mulai kaget, mulai bingung mau ngapain. Apapun yang dia coba caranya, entah kenapa nggak bisa gitu. Entah kenapa strategi apapun yang dia coba, sekeras apapun dia belajar, entah kenapa dia nggak bisa. Nah, mulai dari situ dia mulai tidak termotivasi. Dia mulai nggak mau belajar, udah mulai putus asa. Terus dia udah mulai nggak mau makan, nggak mau minum gitu-gitu kan, karena stres. Terus dia baru ingat kalau orang tuanya kerja buat biayain dia kuliah doang. Kan dia kan ini kan swasta gitu kan kayak kita. Terus dia merasa kalau dia cuma membebani orang tuanya doang. Terus dia mulai depresinya itu makin menambah. Kayak lubang yang udah dalam, dia gali lebih dalam lagi sama dia gitu. Terus karena dia udah di lubang yang sangat dalam itu, dia mulai putus asa. Terus dia mulai mencoba untuk bunuh diri, gitu-gitulah, stres. Karena dia pikir apapun yang dia mau lakukan entah kenapa nggak bisa gitu. Dia coba membebani orang lain. Dia nggak sekeren dan sekuat yang dia kira. Kayak realita yang ada di pikiran dia hancur gitu tiba-tiba. Dia merasa nggak berguna gitu. Nah, itu aja sih ceritanya. Pasti udah ini kan relate gitu, pasti ada lah yang kayak gitu kan, yang udah kita berusaha gitu tapi tetap aja nggak bisa gitu. Nah, pengertiannya, depresi adalah kelainan mental yang paling umum terjadi, terutama pada mahasiswa. Nih, tekanan tugas, mata kuliah, orang tua, finansial gitu. Itu penyebab umum dari para mahasiswa umumnya. Depresi ditandai dengan perasaan harga diri yang rendah, kesedihan ekstrim yang dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan dan semangat dalam aktivitas sehari-hari. Kayak cerita kita tadi, kayak ceritanya si Budi tadi, yang harga dirinya udah rendah gitu kan, udah ini sedih mulu, udah nggak nafsu makan, udah dia udah nggak niat ngapa-ngapain. Nah, udah berlangsung selama kan di cerita tadi udah ke semester ketiga kan, berarti udah
berapa tahun, udah ya setahun lah, 2 tahun, setahun lah, setahun kan. Karena di sini berlangsung dalam beberapa hari atau minggu, bisa aja bulan, dan mengganggu kegiatan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, kayak cerita si Budi tadi. Faktor-faktor depresi yang di remaja umumnya di rentang usia 20 sampai 30-an. Semua rentang usia juga bisa ada pasti kan, tapi ada resikonya tersendiri. Kalau depresi yang orang tua kan pasti ada ininya kan, ada di bawah sama penyakit lainnya. Ada depresi terus ke bawah darah, ada depresi ke bawah jantung, gitu-gitu. Kayak di sini kan penyakit medis serius lainnya. Kalau di rentang usia 20-an gitu-gitu kayak kita kan biasanya cuma ya stres gitu-gitu kan, tapi nggak ada resiko medis gitu-gitu. Faktor yang mempengaruhi, yang memicu terjadinya depresi itu ada ciri kepribadian tertentu seperti rendah diri, terlalu keras dalam menilai diri sendiri, pesimis, dan lain-lain. Itu ya kalau misalnya kayak kita kan kayak agak pendiam gitu kan, kayak terlalu pesimis. Kalau ada keras, bukan keras, uh, gerombongan besar, kita langsung rendah diri kita kayak gue nggak mau di sini gitu. Itu kayak ciri kepribadian tertentu gitu. Itu bisa aja memicu gitu loh, bisa aja memicu, dan ujung-ujungnya bisa jatuh ke depresi ini, ke lubang ini, depresi ini. Dan terlalu keras untuk menilai diri sendiri juga pasti ada kan, kayak orang-orang yang perfeksionis, yang apa-apa harus ini, yang apa-apa harus bagus, harus perfect, harus sesuai sama apa yang mereka mau gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa, ternyata kurang. Terus mereka mulai menilai diri sendiri gitu, apa yang gua kurangi, apa yang salah dari gua gitu kan. Bisa aja gitu. Ya itu bisa ujung-ujungnya balik lagi ke depresi itu. Nah, pesimis ya pasti ada, tadi kan udah dijelasin juga, dia termasuk gitu kan. Mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan seksual, kematian, kehilangan orang dicintai, masalah keuangan. Kejadian traumatik untuk intinya kan. Misalnya kayak presentasi waktu SD, untuk pertama kalinya presentasi sendiri depan kelas, presentasi kita jelek, disorakin gede-gedean, gitu kan. Nah itu bisa aja jadi kejadian traumatik. Misalnya kita nggak sengaja kencing di celana waktu kecil, terus diketawain. Nah itu bisa aja kejadian traumatik. Jadi nggak harus kekerasan seksual, kematian gitu-gitu. Ujung-ujungnya kedepannya terpengaruh kitanya gitu loh. Terus menyalahgunakan alkohol atau obat terlarang gitu, karena efek samping dari alkohol, obat terlarang gitu kan pasti. Karena kan obat-obat terlarang kan sebenarnya kan tujuannya kan untuk masalah medis yang lainnya kan, kayak morfin gitu. Itu kan sebenarnya kalau untuk meredakan rasa sakit gitu kan. Tapi kita tusuk aja gitu karena rasanya enak. Nah itu bisa aja ujung-ujungnya ujung-ujungnya jatuh juga ke depresi ujung-ujungnya. Kayak ada video namanya nugget apa gitu pokoknya. Jadi ada ayam kecil gitu yang nyoba, ada kayak kuning gitu, yang terus dia coba gitu, ternyata enak banget gitu awalnya. Terus dia coba terus, dan akhirnya rasanya udah nggak enak lagi. Nah ini kayak gitu, ujung-ujungnya jadi jatuh ke depresi juga ujung-ujungnya. Karena
rasa yang enaknya itu yang pertama kalinya itu udah nggak ada kan. Jadi otak kita jadi lebih menjauh, lebih rendah gitu gitulah. Jadi ini tidak lancar lah gitu. Mengidap penyakit kronis itu serius seperti kanker, diabetes, HIV, AIDS gitu-gitu. Kalau udah kena penyakit kronis serius banget gitu, pasti kita kayak kanker gitu kan, pasti kita udah depresi lah, udah ini. Karena kita mikirnya, aduh, kita bakalan mati gitu loh. Jadi pas udah kena itu, kena kanker gitu-gitu, udah kena penyakit kronis lah pada ininya, atau nggak usah penyakit kronis kayak kecelakaan terus kaki kita diamputasi gitu, nah itu bisa aja kita merasa kayak aduh nggak lancar hidup gue nggak bakalan sama kayak dulu, hidup gue bakalan lebih susah dari sekarang. Nah, makanya jatuh ke depresi itu. Gejala depresi: seseorang mengidap gangguan dalam tahap berat. Bisa jalan gejala-gejalanya gitu. Nah, kayak di sini kan seseorang dikatakan depresi ketika gejala tersebut berlangsung sepanjang kurang lebih 2 minggu. Gejala-gejala tersebut ya selalu merasa bersalah. Kayak di cerita kita yang awalnya si Budi itu, kayak dia nggak sepinter yang dia kira. Dia nggak sepinter yang dia kira. Ternyata dia merasa kalau dia cuma membebani orang tuanya doang, yang kerja keras untuk membiayain dia doang. Nah itu emosi yang sensitif. Itu yang tadi yang di ini, yang ciri kepribadian tertentu pasti ada kan, emosi yang sensitif, kayak diteriakin dikit karena suatu kesalahan gitu langsung jatuh gitu kan, langsung gak niat, ujung-ujung langsung depresi gitu. Nah, sulit mengambil keputusan itu kalau orang yang lagi depresi gitu, lagi berat gituin otaknya, lagi nggak bisa mikirin apa-apa, lagi stres, itu nggak bisa ngambil keputusan, susah banget mengambil keputusan. Bahkan ini ngomong dari pengalaman aja ya, sulit mengambil keputusan karena ya otak kita lagi berat, lagi stres kan, lagi banyak pikiran-pikiran yang membebani gitu kan, lagi nggak enak aja ininya perasaan kita, terus kita disuruh mengambil keputusan gitu-gitu kan, pasti susah. Sulit konsentrasi, kayak di cerita si Budi tadi kan, makin lama makin turun ininya kan performanya. Dan karena karena pikiran-pikiran yang ada di otak dia gitu kan, itu dia nggak bisa di ini aja, nggak bisa dia keluarin dari otak dia, entah kenapa. Awalnya dia pengen menggunakan beban itu untuk maju lebih ke depan lagi, ujung-ujungnya dia lebih mundur gitu kan. Nah itu ya, depresi ini bikin dia susah konsentrasi, ujung-ujungnya nilainya lebih parah gitu kan. Tidak selera makan, kayak di cerita si Budi tadi, karena dia udah nggak kuat gitu kan, dia udah nggak selera makan gitu. Terus gangguan tidur, nah orang yang banyak pikiran pasti susah tidur dong. Orang yang banyak kerja, yang kerjaannya banyak, deadline siang di sana itu, minggu depan deadline, besok deadline, kapan aja deadline gitu kan, pasti susah tidur karena banyak di pikirannya, gak tenang tidurnya itu. Timbul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Nah kayak di cerita si Budi tadi kan, karena dia udah gak kuat lagi kan nahan sakitnya itu kan di dalamnya kan, yang selalu dia tekan gitu kan. Dia pengen kayak menyakiti diri sendiri buat ini loh, kayak meredam rasa sakitnya itu. Ya ini ngomong dari pengalaman aja, karena untuk menyakiti diri sendiri gitu pas lagi pikirannya kayak gitu, rasanya entah kenapa enak gitu kan.
untuk bunuh diri itu kalau udah nggak kuat banget gitu, kayak di cerita kita tadi, di cerita si Bude tadi, kalau udah nggak kuat banget gitu, pasti apa, solusi yang muncul di pikiran dia pasti bunuh diri. Karena kan kalau udah bunuh diri, kalau kita udah mati, kita udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Nah itu lebih inilah, lebih tenang lah menurut mereka gitu loh. Cara mengatasi depresinya: kontrol pikiran Anda, fokus pada pikiran positif. Mikirin hal positif ya sulit pastikan, karena di pikiran kita yang negatif-negatif doang. Tapi pas kita udah dapet apa, hal-hal yang positif di otak kita, pasti kita kayak merasa tenang gitu, emosi kita tenang, outlook ke kehidupan kita tuh lebih lebih positif ujung-ujungnya. Meditasi juga memberikan efek yang sama, jadi itulah. Berolahraga, karena olahraga apa kayak meningkatkan senyawa kimia yang disebut endorfin. Nah, endorfin ini yang bertanggung jawab atas perasaan senang atau baik gitu dalam diri, yang positif-positif lah. Hal ini dapat apa, mempengaruhi kita dalam jangka panjang bagi seseorang yang sedang depresi gitu. Jadi ujungnya baik gitu. Jadi bukan cuma badan doang yang sehat, mental kita juga sehat. Olahraga teratur dapat mendorong otak untuk memperbaiki diri sendiri dengan cara positif gitu loh. Tidur yang cukup dapat membantu kita untuk mengatasi depresi dalam jangka panjang. Kalau tidur kita teratur, lebih pikiran kita lebih tenang gitu. Kalau waktunya pas gitu, kayak 8 jam 7 jam gitu, itu pas. Kalau misalnya tidurnya kayak terlalu pendek, cuma 5 jam 3 jam gitu atau tidurnya cuma berapa, tidurnya kelamaan gitu, kayak lebih dari 8 jam gitu, 9-10 jam gitu, nah itu nggak ada efeknya juga. Kalau tidurnya kelamaan tuh nggak ada ininya. Kalau tidurnya kelamaan, ujung-ujungnya nggak teratasi juga depresinya gitu. Kalau untuk kan yang tidurnya terlalu pendek kan gitu, kayak cuma 2 jam 3 jam kan biasanya ini kan, karena terlalu banyak bergadang gitu kan, karena bergadang karena untuk hiburan kan, karena apanya, karena di pagi siang sorenya itu kan isinya stres semua kan, jadi malamnya kayak untuk recoup semua hal-hal yang positif yang hilang di siang hari gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kalau udah kayak gitu, tidurnya kurang, jadi ujung-ujungnya nggak bagus juga. Nah, kalau tidurnya ya sehat lah gitu, 7 jam 8 jam gitu, itu lebih baik sebenarnya untuk mental kita. Minum secangkir susu hangat atau mandi sebelum tidur, itu ya untuk ide yang bagus untuk orang yang depresi. Nah, kita lebih tenang kan otaknya. Hadapi masalah Anda. Nah ini, kalau lagi depresi kayak gitu kan pasti susah kan, kita pengen kabur aja gitu dari masalah kita. Nah kalau kita balikin cara pikir kita, terus kita hadapin masalah itu, kita bukan kabur, tapi hadapin aja gitu. Nah itu pasti kayak ini dong, kayak kita mulai memikirkan hal-hal positif gitu dari masalah-masalah kita. Kita mulai mikir bagaimana cara kita mengatasi masalah ini supaya masalah ini nggak ganggu kita lagi gitu. Kita tantang mood buruk kita gitu, ngelawan depresi. Dan ujung-ujungnya pas kita masalah itu udah terselesaikan gitu, pasti mood kita berubah gitu, cara pikir kita juga berubah. Nah kedepannya kesehatan mental kita jadi lebih baik gitu. Dan itu saja presentasinya. Terima kasih untuk mendengarkan.